Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bahasa Indonesia kami. Kenalin dulu, aku Fidel Fianita Anggraini. Aku di sini membawakan podcast nggak sendirian. Oke, perkenalan dulu sama teman-teman yang bakal ikut mengisi podcast pada kali ini. Halo, kenalin namaku Ida Rizky Margaretna. Aku Miftahul Huda. Dan aku Nur Atiko. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Leli selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat podcast ini. Nah, jadi topik podcast kita kali ini mengenai ragam bahasa dalam jurnalistik nih. Sebelumnya aku mau minta tanggapannya dong dari Miftah, kenapa topik kita kali ini cukup relevan sama jurusan kita, yaitu ilmu komunikasi. Dari sudut pandang kamu kayak gimana nih? Coba deh dijelasin. Menurut aku gini, Vi. Ilmu komunikasi kan identik dengan bicara, memberikan informasi, atau menyampaikan pesan. Nah, dalam penyampaian pesan ini, pasti dibutuhkan bahasa untuk menyampaikan pesan tersebut. Apalagi, kali ini topik kita terfokus pada jurnalistiknya, yang mana jurnalistik itu sendiri kan bisa dibilang ilmu komunikasi banget. Jadi menurut aku topik kali ini sangat relevan sih buat kita para mahasiswa ilmu komunikasi, terutama calon-calon jurnalis nih di masa depan. Setuju nih, jadi dengan bahasa jurnalistik kita bisa belajar gimana sih menyajikan tulisan-tulisan jurnalistik yang baik. Begitu ya? Nah, betul banget tuh Ida. Sebelumnya mungkin Via bisa jelasin dulu nih tentang pengertian ragam bahasa dan jurnalistik itu apa untuk membuka materi podcast kita kali ini. Oke, baik teman-teman. Sebagai pembuka materi podcast kita pada kali ini, aku bakal jelasin dulu mengenai pengertian ragam bahasa dan pengertian dari jurnalistik itu sendiri. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, mempunyai prestisi tinggi, yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, karya teknis, perundang-undangan, di dalam susunan resmi, atau di dalam surat menyurat resmi, seperti surat dinas, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Nah, untuk pengertian dari jurnalistik itu sendiri secara bahasa Indonesia, jurnalistik adalah hal yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran dan seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan persurat kabaran. Jurnalisme diartikan sebagai aktivitas atau profesi penulis untuk surat kabar, majalah atau situs web, berita atau menyiapkan berita untuk yang disiarkan. Dengan demikian, secara praktis, jurnalistik dapat didefinisikan bahwa jurnalistik adalah pengumpulan bahan berita, peliputan, pelaporan, peristiwa reporting, penulisan berita, penyuntingan naskah, berita, editing, dan penyajian atau penyebarluasan berita melalui media. Definisi jurnalistik atau seperti dikemukakan oleh tokoh Roland A. Wolseley dalam buku Understanding Magicians 1969 seperti itu. Nah, tadi kan aku udah jelasin nih masing-masing pengertian ragam bahasa dan jurnalistik itu sendiri. Yang bisa kamu simpulkan mengenai ragam bahasa jurnalistik itu sendiri apa nih, Tik, menurut kamu? Coba deh, dari pandangan kamu itu sendiri, seperti apa nih? Nah, jadi berdasarkan penjelasan kamu tadi, aku menyimpulkan pada intinya ragam bahasa jurnalistik itu ragam bahasa yang digunakan oleh wartawan untuk menulis atau menyampaikan berita kepada masyarakat. Begitu nggak, Vi? Iya, betul banget, Tik. Jenis berita yang berbeda nantinya ada ragam bahasa yang digunakan juga berbeda. Contohnya nih, kalau soft news
atau berita tentang selebriti, gaya bahasanya tuh lebih ke yang luas dan lebih santai. Nah, sedangkan yang hard news seperti berita bencana atau terorisme, gaya bahasanya tuh lebih ke yang serius. Bener nggak? Nah, begitu lebih lengkapnya. Bahasa jurnalistik sendiri ada prinsip-prinsipnya nggak? Ada dong, aku jawab nih ya. Ada 4 prinsip retorika tekstual bahasa jurnalistik. Nah, yang pertama ada prinsip prosesibilitas atau mudah dipahami si pembaca. Nah, yang kedua ada prinsip kejelasan untuk menghindari ambiguitas. Yang ketiga ada prinsip ekonomi menggunakan teks yang singkat tanpa merusak dan mereduksi pesan. Nah, yang keempat ada prinsip ekspresivitas yaitu teks dikonstruksi berdasarkan aspek-aspek pesan. Bisa dikasih contoh dong Ida dari salah satu prinsip tersebut? Oke Mif, aku contoh ini. Ratusan mahasiswa Bandung berunjuk rasa Selasa 11 Maret 2020 di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, untuk menuntut pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Aksi dilakukan setelah muncul kabar pemerintah akan menaikkan harga BBM bulan depan dan aksi ini berlangsung damai. Nah, dalam berita itu prinsipnya singkat dan padat. Meski singkat, namun kalimat tuh padat, sudah mengandung unsur-unsur berita. Ada apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Begitu, Mif. Cukup jelas? Udah sangat jelas Ida. Selain prinsip, ragam bahasa jurnalistik juga punya karakteristik atau ciri-cirinya juga loh teman-teman. Boleh tuh Tik dijelaskan apa aja sih karakteristiknya? Jadi, ragam bahasa jurnalistik itu punya 5 karakteristiknya nih. Yang pertama yaitu sederhana. Sederhana di sini maksudnya bahasa yang digunakan itu bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam, sehingga pesan berita yang ingin disampaikan diterima dengan baik oleh masyarakat. Sederhana selalu mengutamakan dan memilih kata atau kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh pembaca yang sangat heterogen. Kata-kata dan kalimat yang rumit, yang hanya diketahui maknanya oleh segelintir orang, tabu digunakan dalam bahasa jurnalistik. Yang kedua yaitu singkat, ringkas, hemat kata dan kalimat. Yang ketiga yaitu padat atau syarat makna. Setiap kalimat dan paragraf yang ditulis memuat banyak informasi penting dan menarik untuk khalayak pembaca. Yang keempat yaitu lugas atau to the point. Maksudnya adalah bahwa susunan bahasa dalam penyampaian berita harus langsung memuat pokok masalah yang penting dan tidak banyak menggunakan bahasa yang bertele-tele. Karena sebuah berita kan sifatnya informatif, sehingga inti berita harus bisa langsung sampai kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu jelas. Jelas di sini mengandung 3 arti, yaitu jelas artinya, jelas susunan kata atau kalimatnya, dan sesuai dengan SPOK. Yang ketiga yaitu jelas sasaran atau maksudnya dan tidak menyebabkan ambiguitas. Contohnya hemat kata dan kalimatnya itu kayak gimana sih gitu? Coba dijelasin Tik. Jadi gini Vi, misalnya nih, antara melakukan pencurian dengan mencuri kan mempunyai makna yang sama. Nah, dalam ragam bahasa jurnalistik, kita pakai yang mencuri karena kata tersebut lebih singkat, jadi lebih hemat kata, begitu. Oke, paham. Jadi misal nih, menitikan air mata dengan menangis kan sama aja. Nah, kita ambil yang menangis karena lebih hemat kata. Begitu kan? Iya, betul banget Vi. Teman-teman, ini kan udah lumayan banyak nih bahasa seputar ragam bahasa jurnalistik. Mungkin bisa coba jelasin apa sih pentingnya ragam bahasa jurnalistik itu sendiri dalam media informasi? Gimana, Mev, menurut kamu? Nah,
Alasan kenapa penggunaan ragam bahasa jurnalistik itu penting, yang pertama, penggunaan bahasa jurnalistik dalam penulisan berita atau artikel akan membuat naskah menjadi ringkas, padat, mudah dipahami, efektif, efisien, dan enak dibaca. Yang kedua, dapat mengontrol nilai sosial, menyembunyikan makna yang buruk ke dalam sebuah kalimat yang baik. Yang ketiga, masyarakat dapat lebih mudah beradaptasi dan mengetahui berbagai fenomena dari seluruh dunia. Yang keempat, menghindari adanya berita hoax. Kalau clickbait atau ketidaksesuaian judul berita dengan isi berita tuh bisa menyebabkan hoax loh. Kan berita itu disebabkan karena pembuat berita tidak menggunakan ragam bahasa jurnalistik secara benar. Begitu ya? Atau mungkin juga ada kata-kata yang ambigu gitu. Akhirnya kan ditangkap oleh pembaca tuh tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Nah, kemudian si pembaca tersebut menyebarkan berita yang dia salah pahami kepada orang lain. Akhirnya kan menimbulkan hoax. Nah, gitu teman-teman. Itulah kenapa dalam pembuatan berita, selain harus sesuai kode etik jurnalistik, kita juga harus memperhatikan ragam bahasa yang digunakan. Meski ragam bahasa jurnalistik itu sendiri ada supaya berbagai tulisan atau penyampaian jurnalistik itu sendiri bisa disampaikan dengan benar, tapi pasti ada aja kan penyimpangan dan kesalahan dalam penggunaan bahasa jurnalistik itu sendiri menurut teman-teman. Apa aja sih yang termasuk kesalahan dalam ragam bahasa jurnalistik itu sendiri? Itu menurut teman-teman tuh kayak gimana? Jadi, Vi, ada beberapa kesalahan penggunaan ragam bahasa jurnalistik. Nah, di sini kita akan menyebutkan 5, yaitu kesalahan morfologis, kesalahan sintaksis, kesalahan kosakata, kesalahan ejaan, dan kesalahan pemenggalan kata. Nah, aku bakal jelasin untuk yang kesalahan morfologis dan sintaksis dulu. Yang pertama yaitu kesalahan morfologis. Kesalahan morfologis ini sering dijumpai dalam pemberian judul berita di surat kabar yang menggunakan kalimat aktif. Secara sederhananya, dapat dipahami sebagai penyimpangan di mana dihilangkannya awalan pada kalimat aktif yang digunakan. Contohnya pada judul Polisi Tembak Mati Pengedar Narkoba Internasional di Bali. Pada judul tersebut, awalan pada kata aktif dihilangkan, di mana seharusnya menggunakan kata menembak, sehingga menjadi polisi menembak mati pengedar narkoba internasional di Bali, di mana polisi sebagai subjek, tembak mati sebagai predikat, pengedar narkoba internasional sebagai objek, dan di Bali sebagai keterangan tempat. Nah, yang kedua yaitu kesalahan sintaksis. Kesalahan sintaksis ini merupakan suatu penyimpangan bahasa jurnalistik yang terjadi karena terdapat pemakaian tata bahasa maupun struktur kalimat yang kurang benar, sehingga menyebabkan munculnya salah pengertian ataupun mengacaukan pengertian yang sebenarnya. Contohnya nih, pada kalimat kerajinan tas rajut banyak diekspor hasilnya ke Thailand. Penggunaan kalimat tersebut salah dan tidak terstruktur. Seharusnya dapat diganti dengan hasil kerajinan tas rajut banyak diekspor ke Thailand. Nah, begitu. Untuk kesalahan kosakata, coba dong bisa dijelasin dari Miftah. Untuk kesalahan pemilihan kosakata ini juga masih sering terjadi dalam penggunaan bahasa jurnalistik. Kesalahan ini biasanya sering dikaitkan dengan alasan kesopanan maupun meminimalkan dampak buruk dari pemberitaan. Sebagai contoh, seperti penggunaan kata pukulan telak bagi kemanusiaan dapat diganti dengan penyebutan kejahatan kemanusiaan. Untuk kesalahan ejaan dan kesalahan pemenggalan sendiri itu gimana sih deh? Kesalahan ejaan tuh nggak cuma kesalahan kosakata aja. Kesalahan ejaan sering terjadi nih. Misalnya penggunaan bahasa jurnalistik banyak terjadi pada surat kabar maupun media cetak,
media online, atau bahkan media elektronik kayak radio dan televisi. Nah, contoh kesalahan ejaan misalnya nih, ada penulisan kata Jumat, tapi ada orang yang menulis jum petik at. Nah, itu nggak benar. Ada lagi nih, sinkron. Ditulisnya biasanya sinkron. Nah, itu nggak benar ya. Nah, ada khawatir. Terus ditulis dengan khawatir. Dan masih banyak lagi lah. Nah, sebab itu penggunaan bahasa Indonesia dalam bahasa jurnalistik yang baik dan benar juga harus diperhatikan loh. Nah, untuk kesalahan pemenggalan biasanya banyak disebabkan karena program komputer yang masih berbahasa Inggris. Nah, buat kalian-kalian komputernya yang masih berbahasa Inggris, cepet-cepet ganti nih ke program penggalan yang ke bahasa Indonesia gitu, teman-teman. Wah, seru-seru banget tadi obrolan kita kali ini. Gak terasa podcast kita udah sampai di akhir materi aja nih. Udah saatnya kita untuk undur diri. Sebelumnya aku bakal menyimpulkan dulu mengenai topik podcast kita kali ini. Jadi kesimpulannya, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan jurnalistik seperti penulisan ataupun penyiaran berita. Nah, dalam penggunaannya, bahasa jurnalistik ini mempunyai karakteristik yang harus dicapai sehingga nantinya tulisan jurnalistik tersebut menjadi tulisan yang padu dan menghasilkan berita-berita yang berkualitas. Demikian podcast mengenai ragam bahasa dalam jurnalistik dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bisa bermanfaat ilmunya bagi kita semuanya. Saya Fidelvia Anita Anggraini dan teman-teman mohon undur diri. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.